Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali. Hari ini firman Tuhan akan menginspirasi kita sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan hari ini bagi kita Sabtu 21 Juni 2025 tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Demikian dikatakan, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di tengah arus informasi yang sangat deras dan opini yang mudah berubah, ada satu pertanyaan yang wajib untuk kita jawab. Seberapa dalamkah keyakinanmu benar-benar mengakar? Apakah keyakinan kita itu hanya ilusi atau sudah menjadi terang yang tak tergoyahkan? Di tengah derasnya arus informasi, di tengah banyaknya opini yang berseliweran baik di media sosial maupun di sekitar kita, kita harus punya pegangan yang kuat agar kita tak mudah terombang-ambingkan. Untuk itu firman Tuhan menekankan 3 hal pada kita. Pertama, apakah kita gerbong atau lokomotif? Ini panggilan untuk menjadi pribadi yang berprinsip, bukan pengekor. Tuhan menghendaki kita menjadi lokomotif yang menarik gerbong perubahan, bukan gerbang kosong yang hanya menumpang kemana arah angin bertiup. Maka pastikan engkau adalah lokomotif, engkau adalah kepala, engkau adalah yang menuntun, membimbing dan mengerahkan. Maka dengan demikian keyakinanmu bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur, tetapi kekuatan yang nyata, prinsip yang teguh. Yang kedua, sumber informasi adalah segalanya. Kita bisa mendengar banyak hal, tetapi tidak semua hal patut untuk kita percayai atau jadikan pegangan hidup. Kenali asal usul dari mana kita belajar, karena sumber yang kita pilih menentukan akan sekuat apa kamu bertahan. Bukan hanya memilih sumber pengajaran, siapa yang mengajarkan, seberapa kokoh ajarannya, seberapa baik. Jangan hanya terpukau dengan hal-hal yang terlihat manis dan dangkal, tetapi mulailah bertanya, mulailah mencari jawaban, mulailah meneliti. Apakah informasi ini akurat? Apakah dia benar-benar tulus? Apakah ini benar-benar membangun? Karena sumber yang salah bisa membuat seluruh dasar keyakinan kita menjadi runtuh. Yang ketiga, firman ini hendak berkata bagi kita, beranilah berdiri tegak di tengah badai. Jangan menjadi bebek yang merasa nyaman di tengah rombongan, tetapi jadilah seperti burung elang, terbang sendiri, mengatasi badai, mengatasi angin. Maka ini merupakan ajakan untuk menjadi individu yang memiliki prinsip dan integritas, bukan sekadar boneka yang digerakkan oleh opini publik. Maka di saat orang banyak memilih jalur aman dengan ikut arus mayoritas, kita dipanggil untuk berani berbeda. Berani berbeda bukan asal berbeda, tetapi menunjukkan kualitas, menunjukkan bahwa kita memang jauh lebih baik. Maka mampu berdiri tegak di tengah badai. Sekali lagi, jangan menjadi bebek yang merasa nyaman di tengah rombongan, tetapi tunjukkan integritas, tunjukkan prinsip kehidupan dari dirimu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami untuk meneliti kembali akar iman kami, menelisik sumber-sumber di mana kami menemukan pengajaran tersebut,
agar kami tidak hanya terpukau dengan hal-hal yang sifatnya dangkal dan manis, tetapi kami sungguh-sungguh meneliti kebenaran firman-Mu, kebenaran orang yang memberitakan firman-Mu. Sebab ada begitu banyak pengajar-pengajar palsu, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kami. Sebab itu kami harus teliti dalam hidup kami. Dan untuk itu juga Tuhan, agar kami tak mudah terbuai, terkecoh oleh hal-hal yang terlihat manis dan meyakinkan. Sebab tidak semua yang gemerlapan itu sungguh penting. Ajar, tuntun, bimbing kami untuk selalu meneliti setiap hal dalam kehidupan kami, agar kami dapat sungguh memilih dan memilah dengan baik dan benar. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagi saudara-saudara yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat merayakan pertambahan usia. Teruslah menjadi pribadi yang bersinar seperti lilin kecil yang menyinari kegelapan. Tuhan punya rencana indah dalam setiap langkahmu, maka bersyukurlah dan jalani harimu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini merayakan pertambahan usia pernikahan, selamat merayakan cinta. Teruslah berjalan bersama Tuhan. Teruslah menghadapi kehidupan ini bersama. Tertawa bersama, berjalan bersama, dan berdoa bersama. Karena cinta sejati tumbuh dalam kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kita senantiasa. Amin. Soli Deo Gloria.